Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyaksikan video ini. Nah, di dalam video ini saya akan sedikit membahas mengenai leadership atau kepemimpinan. Baik, langsung mulai saja ya. Nah, kiranya teman-teman sudah tahu nih bahwa untuk mencapai tujuan organisasional itu diperlukan pemimpin yang efektif. Kenapa begitu? Karena kepemimpinan efektif itu membawa pengaruh positif terhadap motivasi kerja dan juga kepuasan kerja. Nah, sebelum kita memperdalam nih tentang kepemimpinan, ada baiknya kita itu mengetahui dulu apa sih kepemimpinan itu. Nah, jika mengutip dari buku Teori Manajemen SDM karya Muhammad Bushro, di sana tertulis bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari definisi tersebut kita udah tahu nih, kita udah bisa ngelihat ada apa aja sih elemen dari kepemimpinan itu. Nah, elemen dari kepemimpinan itu ada 4 teman-teman, yaitu ada pemimpin, pengikut, situasi, dan tujuan. Nah, di antara elemen tersebut terjadi interaksi untuk mewujudkan sebuah tujuan. Di samping itu, kepemimpinan itu memiliki dimensi yang disebut dengan dimensi kepemimpinan. Apa sih dimensi kepemimpinan itu? Itu berarti ukuran dari suatu kepemimpinan. Nah, seperti yang kita tahu juga, bahwa perilaku pemimpin itu sangat bervariasi. Ini itu tunjukkan dalam 2 dimensi besar, teman-teman. Nah, dimensi yang pertama adalah dimensi kepedulian atau consideration. Nah, dimensi ini itu berorientasi pada manusia. Jadi, pemimpin itu memfokuskan diri pada usaha mempertahankan hubungan baik dengan para bawahannya. Lalu yang kedua ada dimensi memprakarsai struktur atau initiating structure. Nah, ini tuh dimensi ini berorientasi pada produksi. Jadi, pemimpin memfokuskan pada penyelesaian tugas seperti mengorganisasi pekerjaan dan juga menetapkan tujuan. Nah, selanjutnya ada teori kepemimpinan, teman-teman. Nah, teori kepemimpinan itu menjelaskan kenapa sih seorang itu bisa berhasil memimpin atau bisa mempengaruhi sementara yang lainnya tidak gitu. Nah, di sini ada tiga teori yang menjelaskannya. Yaitu yang pertama adalah teori sifat atau traits theory. Nah, ada anggapan bahwa seorang pemimpin itu adalah bawaan lahir. Leader is born, atau pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, pada tahun 1940-an, banyak dilakukan studi-studi tentang kepemimpinan dengan mencoba mengidentifikasi sifat-sifat signifikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dianggap berhasil secara aktual dalam memimpin. Nah, teori sifat ini adalah satu cara untuk menggambarkan siapa pemimpin. Teori sifat juga mengatakan bahwa pemimpin efektif itu ditentukan oleh satu set sifat-sifat atau karakteristik nih. Sasarannya adalah untuk menemukan satu set sifat-sifat universal yang membedakan pemimpin efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Stephen P. Robbins mengatakan, if the concept of traits were to be proved valid, there must be specific characteristic that all leaders possess. Lalu ada 4 karakteristik esensial dari pemimpin yang utama, yaitu ada jujur, berwawasan ke depan, membangkitkan semangat, dan kompeten. Beralih ke teori selanjutnya, yaitu teori perilaku atau behavior theory. Chuck William berpendapat, however, traits alone are not enough to make a successful leader. Traits are a precondition for success. After all, it's hard to imagine a truly successful leader who lacks all of these qualities. Leaders who have these traits, or many of them, must then take action that encourage people to achieve group or organizational goals. Nah, jadi mengenalkan sifat-sifat itu ternyata belum cukup nih untuk menjelaskan kepemimpinan yang efektif. Apalagi kan sifat-sifat itu bisa aja dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Artinya, tidak ada sifat-sifat yang secara konsisten membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Menyadari bahwa sifat-sifat unggul yang dimiliki seorang pemimpin itu enggak memberi gambaran yang tepat mengenai pemimpin efektif, maka para ahli di tahun 1960-an itu mulai memusatkan perhatian pada perilaku pemimpin
atau gaya kepemimpinan yang ditampilkan pemimpin ketika ia mempengaruhi pengikutnya. Nah, teori ini memiliki asumsi yang dikembangkan, yaitu kemampuan untuk memimpin dan kemauan untuk mengikuti yang didasarkan atas perilaku pemimpin atau gaya kepemimpinan. Apa sih gaya kepemimpinan itu? Nah, gaya kepemimpinan itu merupakan cara seseorang pemimpin secara umum berkelakuan terhadap pengikutnya. Ada beberapa studi yang menjelaskan perilaku pemimpin, yaitu studi Tannenbaum and Smith, studi Universitas Iowa, studi Universitas Michigan, studi Universitas Ohio, dan studi Blake dan Moulton. Meskipun pendekatan sifat dan perilaku pemimpin berguna, namun para teoris kepemimpinan tidak menemukan satu daftar sifat atau gaya kepemimpinan tunggal yang terbaik. Maka dari itu, hadirlah teori kontingensi. Teori ini itu menyatakan bahwa kepemimpinan efektif tidak hanya tergantung pada siapa yang memimpin atau apa yang dilakukannya, melainkan pada berbagai situasi yang berbeda. Mereka menilai sifat-sifat atau perilaku pemimpin adalah kontingen atau dependen dalam karakteristik situasional yang sesuai. Nah, di antara yang sangat terkemuka dari teori ini itu ada model kontingensi dari Fiedler. Teori ini itu dikembangkan oleh Fred Fiedler. Premis yang dikembangkan ialah bahwa kepemimpinan itu tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan tuntutan situasional. Karena itu, model ini memperkenalkan perilaku pemimpin dan tipe situasi yang mana tiap pemimpin itu secara lebih baik menampilkan perilaku tertentu. Gaya kepemimpinan diukur dengan yang namanya Least Preferred Coworker atau LPC dari pemimpin, yaitu mengindikasikan satu sifat kepribadian sejauh mana individu itu menempatkan prioritas utama. Orientasi LPC pemimpin dapat diukur dengan menggunakan skala LPC yang terdiri atas 18 pertanyaan bipolar atau bipolar adjective, dengan masing-masing pertanyaan itu terdiri juga atas 8 poin pertanyaan. Model kontingensi Fiedler mengemukakan ada 3 faktor situasional yang mempengaruhi derajat keberuntungan seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kualitas hubungan pemimpin-pengikut, derajat struktur tugas, lalu yang terakhir jumlah kekuasaan posisi. Selanjutnya ada Path Goal Theory dari Robert G. House. Teori ini itu berusaha menjelaskan bagaimana perilaku pemimpin secara positif dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Nah, teori ini itu menyatakan bahwa fungsi utama dari pemimpin adalah memperjelas dan menetapkan tujuan pengikut dan membantu menemukan jalan terbaik untuk mencapai tujuan itu. Singkatnya, teori ini itu menyatakan bahwa pemimpin efektif itu menjelaskan jalan atau alat-alat yang dapat digunakan oleh bawahan untuk mencapai kepuasan dan juga prestasi kerja yang tinggi. Dan yang terakhir ada model situasional dari Hersey and Blanchard. Model kepemimpinan situasional ini dikenal dengan luas, bahkan banyak dibicarakan dan populer dipakai dalam program pelatihan manajemen. Model ini juga disebut dengan Life Cycle Theory of Leadership atau teori daur hidup kepemimpinan. Nah, teori ini dikenal sebagai teori Paul Hersey dan Kenneth Blanchard pada tahun 1969. Model ini termasuk model kepemimpinan dengan perspektif situasional. Model ini menekankan bahwa keberhasilan pemimpin mengatur gaya mereka tergantung pada situasi pengikutnya. Nah, tadi disebutkan kan ada leadership style atau gaya kepemimpinan. Di sini ada 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya demokrasi, yaitu gaya yang menggambarkan seseorang pemimpin yang berkonsultasi dengan pengikutnya tentang tindakan dan keputusan yang akan diambil dan mendorong partisipasi pengikut dalam berbagai aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya ini itu memperlihatkan adanya pelimpahan wewenang, adanya komunikasi timbal balik atau dua arah. Gaya ini juga menumbuhkan inisiatif pengikut, mengutamakan kepentingan kelompok dan keputusan yang dibuat itu dengan mempertimbangkan saran dari para pengikutnya. Lalu yang kedua ada gaya otokratis. Nah, gaya ini tuh menggambarkan seorang pemimpin yang cenderung mengomando dan mengharapkan kepatuhan, serta membatasi partisipasi pegawai sehingga segala aktivitas itu ditentukan dan diputuskan
oleh pemimpin. Dalam gaya ini, wewenang terpusat pada pemimpin, komunikasi berlangsung dari atas ke bawah, dan tanggung jawab terpusat pada pemimpin. Lalu yang ketiga ada gaya transformasional, yang dimana para pemimpin dengan gaya ini itu berkeinginan untuk melakukan perubahan. Lalu yang terakhir ada gaya transaksional. Pemimpin dengan gaya ini berfokus agar anggota organisasinya itu melakukan tugas sesuai dengan semestinya. Setelah kita tahu nih apa definisi dari kepemimpinan, dimensinya apa aja, dan terdapat gaya apa aja dalam memimpin, lalu apa sih fungsi kepemimpinan dan bagaimana kedudukan pemimpin? Nah, pada dasarnya fungsi kepemimpinan itu memiliki dua aspek. Yang pertama, fungsi administratif. Yang dimaksud dengan ini adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam organisasi dan menyediakan fasilitasnya. Lalu yang kedua, ada fungsi sebagai top management. Fungsi pemimpin dalam proses aktivitas planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Lalu, jika dikutip dari buku kepemimpinan yang efektif, karya dari Nawawi, ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan. Lalu yang ketiga ada fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya terhadap anggotanya. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Pemimpin melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap anggotanya. Nah, lantas kedudukan pemimpin itu sebagai apa sih? Yang pertama, sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, sebagai pencipta kenyamanan bekerja anggotanya. Yang ketiga, sebagai menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Dan yang terakhir, sebagai pencipta teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, seirama dalam menghadapi masalah dan menghadapi tantangan, serta dalam menanggapi aspirasi yang berkembang. Nah, lantas bagaimana sih langkah-langkah dalam pemimpinan? Kepemimpinan itu dapat menjadi efektif apabila mengikuti tahapan pemimpin atau steps to leading. Menurut Parkin, tahap-tahapnya itu adalah yang pertama, kenali sumber daya yang akan mendukung. Yang kedua, berempati dengan yang lain dan menilai pemahaman mereka tentang situasi. Ini tuh akan membantu pemimpin paham bagaimana untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, coba berdiskusi secara terbuka dengan para anggota organisasi. Dengan mendapatkan pandangan setiap orang, ini tuh lebih baik. Jadi pemimpin mampu untuk merubah para pengikut dan mendapatkan apa yang pemimpin inginkan. Lalu yang keempat, setelah berdiskusi, berusahalah untuk memiliki keyakinan dari para anggota organisasi. Itu akan mendorong komunikasi tim untuk membangun suatu identitas tim. Yang kelima, buat rencana berdasarkan penetapan tujuan yang realistik. Lalu yang terakhir, jika rencana itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beri pengakuan dan beri imbalan pada anggota tim. Nah, beralih kepada slide yang terakhir, di sini ada kepemimpinan versus manajemen. Manajemen ini sering dihubungkan dengan kepemimpinan. Kalau ngomongin tentang manajemen, pasti bicara tentang kepemimpinan. Tapi enggak sebaliknya. Kepemimpinan dan manajemen itu adalah dua proses yang berbeda. Nah, di antara kepemimpinan dan manajemen ada perbedaan. Di antaranya, yang pertama, manajemen itu adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasional. Kalau pemimpin itu mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar berperilaku ke arah pencapaian tujuan. Yang kedua, manajemen itu berkenaan dengan manage things. Kalau kepemimpinan itu berkaitan dengan lead people. Yang ketiga, manajer itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja dalam organisasi. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk membantu pencapaian kelompok atau tujuan organisasi. Yang keempat, manajer itu tidak banyak melibatkan emosi. Manajer menggunakan perilaku yang lebih konservatif untuk mencapai tujuan. Kalau pemimpin membangkitkan semangat, hasrat, dan memberi inspirasi bagi orang lain agar berkinerja lebih baik. Yang kelima, manajer itu mengimplementasikan visi organisasi, sedangkan pemimpin yang menciptakan visi. Yang keenam, manajer itu cenderung menggunakan cara standar dan mapan untuk menyelesaikan masalah. Berbeda dengan pemimpin. Pemimpin kerap menggunakan imajinasi dan teknik pemecahan kreatifnya untuk menciptakan perubahan. Selanjutnya, manajer itu adalah people who do things right atau bekerja dengan benar. Berbeda dengan pemimpin.
Pemimpin adalah people who do the right things atau bekerja yang benar. Selanjutnya, manajer mengutamakan efisiensi dalam menaiki tangga keberhasilan, sedangkan pemimpin menentukan apakah tangganya bersandar pada dinding yang benar. Lalu yang terakhir, manajer itu bisa menjalankan fungsi pemimpin, sedangkan pemimpin tidak harus menjalankan fungsi manajer. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembahasan mengenai leadership ini atau kepemimpinan ini saya cukupkan. Saya haturkan maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang setia menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sampai jumpa di lain kesempatan ya.